Profesor Dr. Sucipto meninggal hari ini. Mohon bantuan doanya. Mereka pernah saya awal waktu saya menjabat ketua LPM sama Pimpro, ya. Jadi mungkin hari ini presentasi tetap langsung. Saya akan saksikan sambil mau berangkat ke Asia di Taman Galaksi. Ya, Bintang ya. Kedengaran Bintang? Baik Pak. Jadi presentasi diurut saja, mulai dari apa yang pernah dikerjakan. Jadi untuk materi yang kemarin sisa belum selesai, nanti kita ulas sambil melengkapi di ending perkuliahan. Adminnya Bintang ya, dikendalikan ya, moderator ya. Halo? Iya Pak. Mungkin itu dari saya, tapi saya akan lihat terus. Saya ikut partisipasi, ikut kuliah, cuma nggak bisa komen, tapi saya akan lihat ikut terus sampai di mana nanti perkembangannya ya. Saya kira silakan si Bintang dimulai. Suara saya kedengaran nggak? Ya, Suara saya terdengaran. Kedengaran. Selamat pagi, Pak Sunarman. Presentasi mulai dari 1 sampai kelompok 4, durasinya presentasi pada alangkah baiknya kita berdoa dipersilakan. Doa selesai. Kelompok 1 dipersilakan. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Judul bukunya di bagian atas, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Naryo. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fadli Handoyo, Novana Dwi Anggana Putri, dan saya sendiri Baina. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 1 dan bab 2 dari buku Fundamental of Renewable Energy Process. Yang pertama itu bab 1 umum. Di bagian pertama kami akan membahas mengenai satuan dan konstanta. Pada kehidupan sehari-hari manusia biasa menggunakan satuan-satuan non-SI seperti Pascal, elektron volt, dan kalori. Namun kebiasaan ini sebaiknya dihindari dikarenakan satuan SI telah diadopsi oleh sebagian besar negara. Selain itu, telah didefinisikan dengan lebih baik dibandingkan satuan non-SI. Nah, berikut adalah tabel dari satuan dan konstantanya. Kemudian mengenai energi dan utilitas, ketika kita membeli energi, kita bersedia membayar mahal untuk energi dalam bentuk yang lebih nyaman, yakni energi yang memiliki utilitas lebih tinggi. Utilitas ini bersifat relatif. Untuk aplikasinya analoginya bisa diterapkan seperti ketika kita menyalakan tungku api di ruang tamu, yakni kayu memiliki utilitas yang lebih tinggi daripada bensin. Next. Selanjutnya konversi energi. Dalam hukum alam kita mengenal bahwa energi ini bersifat kekal, yakni energi dapat digunakan namun tidak dapat habis. Dalam aplikasinya, ketika minyak dikonsumsi, maka minyak itu akan hilang dan berubah menjadi karbon dioksida, air, dan menghasilkan panas. Namun di sisi lain energi ini tidak habis. Energi digunakan tetapi dipertahankan keberadaannya. Lalu dalam planet ini terjadi keseimbangan energi. Secara garis besar,
terdiri dari radiasi solar dan juga geotermal. Dalam tingkat pemanfaatan energi, awalnya manusia tidak menggunakan teknologi, bahkan tidak menggunakan api. Dalam masa tersebut hanya digunakan sekitar 100 watt energinya. Kemudian setelah ditemukannya api, manusia mulai terlibat proses masak dan menggunakan energi sekitar 300 watt per kapita. Dan setelah revolusi industri pada abad ke-19, pertumbuhan pemanfaatan energi semakin meningkat dan kini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kemudian terjadinya ledakan populasi, di mana dengan adanya peningkatan populasi ini, meningkat pula luas daratan yang digunakan dalam bercocok tanam, yakni sekitar 10%. Kemudian nitrogen merupakan salah satu zat yang memengaruhi produktivitas pertanian, dan pupuk nitrogen diproduksi hampir secara eksklusif oleh amoniak. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa amoniak kan memiliki efek lingkungan yang merugikan, sehingga ledakan populasi ternyata berpengaruh juga. Kemudian fungsi penetrasi pasar. Fungsi ini merupakan tolak ukur penggunaan produk atau teknologi energi oleh manusia dibanding jumlah total pasar dari produk tersebut. Contohnya pada abad ke-19, pemanfaatan energi mulai berpindah dari penggunaan kayu ke batu bara. Namun setengah abad kemudian batu bara ini mulai tergantikan oleh adanya minyak dan gas alam. Nah, berikut adalah fungsi matematis dari penetrasi pasar. Dari ledakan populasi yang telah dijelaskan sebelumnya, tak terhindarkan bahwa kita menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan energi di masa mendatang. Untuk menyelidiki apa yang dapat dilakukan, oleh karena itu perlu diketahui apa saja yang ada di planet. Nah, berikut bisa dilihat ya secara garis besar itu ada energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui seperti fosil dan mineral. Kemudian mengenai pemanfaatan energi, sebagian besar energi yang saat ini kita gunakan adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan sebagian kecilnya adalah sumber energi yang terbarukan, meliputi panas bumi, biomasa, matahari, dan angin. Untuk persentasenya dapat dilihat dalam gambar 1.9. Kemudian mengenai metode apa yang dapat digunakan dalam menghilangkan CO2. Yang pertama itu secara biologis, yakni menghilangkan CO2 dapat dilakukan dengan proses fotosintesis. Kemudian secara mineral dapat dilakukan dengan membentuk senyawa karbonat. Kemudian CO2 juga dapat ditimbun di bawah tanah seperti yang dilakukan pada industri minyak. Kemudian menghilangkan CO2 dapat dilakukan dengan memompa ke laut dengan kedalaman yang sangat dalam, dan dengan itu CO2 akan bertahan di sana dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya mengenai energi nuklir, di mana energi nuklir merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Pemanfaatan pembangkit nuklir ini sangat baik. Contohnya di Amerika Serikat, pembangkit listrik dengan nuklir menghasilkan, di Amerika Serikat energi nuklir ini digunakan dalam pembangkit listrik hingga mencapai 87,6% energinya. Kemudian berkontribusi sebesar 18% dari total listrik. Namun di sisi lain, biaya listrik dari nuklir ini cukup tinggi, yakni sekitar 2 kali lipat dari bahan bakar fosil. 7 sen per kWh, sedangkan pabrik gas hanya sekitar 3 sen per kWh. Selain itu, perlu juga memperhatikan tipe reaktor fisi nuklir, berupa keamanan operasi, harga yang terjangkau, keandalan, tidak adanya subproduk yang dapat dipersenjatai, lalu tidak adanya produk limbah yang berumur panjang, dan terakhir, kemampuannya untuk mengubah produk limbah radioaktif. Selanjutnya ada pemecahan dan penggabungan
dari nuklir. Yang pertama adalah reaksi fisi nuklir atau pemecahan, di mana reaksi fisi nuklir ini terjadi ketika bahan yang dapat terbelah berinteraksi dengan thermal, yaitu energi rendah dan neutron. Di sini contohnya ada uranium, kemudian bereaksi dengan neutron, kemudian berubah jadi uranium dengan nomor atomnya itu 239. Kemudian di akhir dari hasil reaksinya itu ada PU. Nah, dari reaksi fisi nuklir ini menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan senjata. Kemudian yang kedua itu ada reaktor fusi, di mana dapat mengatasi semua kekurangan dari reaktor fisi tadi, seperti kurangnya keamanan, abu radioaktif yang berbahaya, dan kelangkaan bahan bakar. Kemudian diprediksi di masa mendatang energi nuklir ini akan sangat dibutuhkan gitu dan dapat mengatasi krisis energi. Ya, baik. Ya, selanjutnya ini ada subbab fusi dingin. Diketahui deuteron itu akan bereaksi secara spontan dengan deuteron dalam salah satu dari dua reaksi di bawah ini. Reaksi-reaksi ini memiliki probabilitas kejadian yang hampir sama dan mereka menghasilkan sejumlah besar energi. Masalahnya adalah kemungkinan terjadinya itu sangat kecil. Nah, ini adalah fusi dinginnya. Nah, ada beberapa pendapat ahli mengenai tentang fusi dingin. Ini ada Alvarez. Saran darinya itu dia meningkatkan 85 kali lipat penampang reaksi. Terus dia mengganti elektron deuterium dengan muon, terus meruntuhkan orbita dengan faktor besar. Terus tangkapannya adalah dia itu membutuhkan lebih banyak energi untuk menciptakan muon daripada yang didapat dari fusi. Jadi menurut dia ini fusi dingin itu pasti terjadi. Fusi dingin terjadi itu bahkan ketika tidak dimediasi oleh muon. Ini menurut Alvarez. Terus ada pembuktian Jones. Jadi dia itu dia menggunakan sel elektrolitik yang terdiri dari elektrona positif platinum dan elektrona negatif palladium. Elektrolitnya itu adalah D2O atau air berat. Terus karena air adalah pengantar listrik yang buruk, jadi garam harus ditambahkan ke dalam larutan. Nah, di bawah ini adalah resep dari Jones dalam pembuktian fusi dingin. Terus selanjutnya ada kesimpulan dari eksperimen Pons dan Fleischmann. Jadi mereka berdua ini menggunakan elektrolit yang lebih sederhana gitu, yaitu LiOH dalam D2O. Terus dalam percobaan itu, dia data-data yang dikumpulkan itu rapat arusnya sekian, arus totalnya sekian, terus deuteron per detiknya itu sekian. Setiap sentimeter kubik palladium, dia mengandung atom sekian. Jadi kesimpulan mereka berdua ini, panas yang dihasilkan tidak dapat disebabkan oleh reaksi fusi klasik. Terus panas yang dihasilkan tidak dapat disebabkan oleh reaksi kimia. Terus secara sederhana panas itu tidak dihasilkan. Ini mengenai pendapat fusi dingin. Sebenarnya masih banyak, tapi itulah intinya. Jadi sampai sekarang pun fusi dingin ini masih berkembang gitu. Fusi dingin itu dilakukan di bawah tanah, terus ataupun yang lainnya. Jadi menurut ilmuwan Paul Chu dan Edward Teller, dia ini bahwa fusi dingin ini dapat dipelajari lebih lanjut dan kemungkinan besar suatu hari nanti nih fusi dingin ini akan terbukti secara praktis gitu. Baik, subbab selanjutnya itu ada pembiayaan, di mana ada satu kalimat itu yang mengatakan menemukan sumber energi baru tidaklah sulit. Yang sulit adalah menemukan sumber energi baru yang menarik secara ekonomi. Dapat kita asumsikan seperti pada layar. Jadi langkah-langkahnya itu apa? Yang pertama itu kita jumlah hutang atau bunganya itu pada akhir bulan pertama itu sekian rumusnya, pada akhir bulan kedua sekian, dan pada akhir bulan ketiga sekian. Nah, pada akhir bulan N pun sekian. Jadi didapatkanlah nilai P-nya itu seperti yang tertera pada layar. Ini ada rumusnya di buku lengkap. Nah, masuk ke contoh soal. Ini bisa dilihat sendiri ya contoh soalnya. Langkah yang ditanya itu berapa biaya listrik yang dihasilkan gitu. Langkah pertamanya kita harus mencari tingkat bunga bulanannya itu 1 plus X pangkat 12. Jadi X itu didapat sekian. Terus jumlah pembayarannya itu 10 dikali 12, 120. Pembayaran tahunan ini P, rumusnya itu yang tadi ini
X per 1 min 1 plus X ini, didapatkanlah 0, sekian ini, pembayaran tahunannya tinggal dikali 12. Terus karena biaya pembangkit pada soal itu 1000, jadi nilai yang tadi 0,416 ini dikali 1000 jadinya 167. Nah, terus di soal itu ada biaya tambahan 50, jadi tinggal ditambah 50. Nah, di soal pun ada sebanyak 4.380 terpasang dihasilkan per tahun. Jadi 217 ini dibagi 4.380. Hasilnya sekian. Terus di soal juga mengatakan bahwa ada biaya bahan bakar, pemeliharaan, dan personel. Jadi 436 dibagi 4380 sekian. Jadi total biayanya tinggal ini ditambah dengan ini, dihasilkanlah ini. Inilah contoh soal pembiayaan di subbab pembiayaan. Oke, masuk ke bab 2 itu ada minimum termodinamika dan teori kinetik gas. Subbab pertama itu yaitu ada gerak molekul. Gas adalah kumpulan partikel yang pada pendekatan pertama berinteraksi satu sama lain hanya melalui tumbukan elastis. Dengan kata lain, melalui tumbukan yang menghemat energi dan momentum. Namun pada saat tertentu itu ada beberapa molekul yang kinetiknya itu besar dan sisanya itu kecil. Namun selama periode waktu yang cukup lama, masing-masing ini memiliki energi kinetik rata-rata yang sama. Inilah yang disebut dengan prinsip ekuipartisi energi. Subbab selanjutnya ada temperatur atau suhu. Ini sangat berguna untuk membedakan dua komponen energi rata-rata. Jadi W-mol ini sama dengan W-mol linear ditambah W-mol spin. Suhu adalah ukuran dari W-mol linear. Jadi di rumusnya itu T sama dengan 2/3K. 2/3K ini dihasilkan dari 3 derajat kebebasan, di mana K ini adalah konstanta Boltzmann. Selanjutnya ada subbab hukum gas sempurna, di mana dikatakan bahwa tekanan sebanding dengan konsentrasi gas dan suhunya. Inilah yang disebut hukum gas sempurna yang berlaku untuk gas ideal. Gas ideal ini di mana partikel ini tidak saling tarik-menarik ataupun tolak-menolak. Di mana semakin tinggi konsentrasi gas, semakin besar kesalahan saat menggunakan hukum gas sempurna. Ini adalah rumusnya. Selanjutnya ada energi dalam atau U adalah jumlah energi semua molekul. Rumusnya itu sekian. Jadi energi internal U dari suatu kuantitas, mu gas hanya bergantung pada suhu T dan pada jumlah derajat kebebasan molekul-molekul penyusunnya. Lanjut ke subbab panas spesifik pada volume konstan. Jadi ketika dalam jumlah tetap gas, suhu itu berubah, maka energi internalnya juga berubah. Tapi ketika volume dijaga konstan, maka laju perubahan energi internalnya atau U-nya dengan perubahan suhu disebut panas spesifik pada volume konstan atau CV. Kalor V sama dengan V/2R. Dari rumus di atas atau persamaan di atas, diketahui bahwa ketika sejumlah gas mengubah suhunya, maka energi internalnya pun juga berubah. Delta U-nya rumusnya sekian. Masuk ke subbab selanjutnya ada hukum pertama termodinamika, di mana prinsip kekekalan energi mensyaratkan bahwa energi internal sistem meningkat dengan jumlah yang tepat. Rumusnya itu yang umum ini, delta U sama dengan Q min W. Terus kalau dalam bentuk diferensialnya tinggal DU sama dengan dQ min dW. Nah, masuk ke subbab selanjutnya ada kerja tekanan volume. Ini ada silinder dengan piston. Jadi usaha dapat diekstraksi dari sistem silinder dengan piston tertutup. Gaya pada piston itu adalah PA, di mana A ini adalah luas permukaan piston. Jika piston bergerak sejauh dx, maka berapa usahanya atau W-nya? Jadi dW sama dengan PA dx atau W sama dengan integral P dV. Selanjutnya ada panas spesifik pada tekanan konstan, mana CV atau kalor V ini adalah jumlah kalor yang harus dikirim ke 1 kmol gas untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin asalkan volumenya tetap tidak berubah. Tapi jika tekanan itu konstan, maka untuk menaikkan suhu yang sama diperlukan lebih banyak energi. Rumusnya itu P dV dt sama dengan R atau yang terdapat pada layar. Dan karena P itu konstan, maka CP atau K atau kalor P ini sama dengan yang seperti pada layar ini di bawah ini. Nah, selanjutnya ada proses adiabatik. Jadi sistem yang paling sederhana adalah sistem di mana si silinder itu terisolasi dengan baik sehingga kalor tidak bisa masuk ataupun keluar. Nah, dalam sistem adiabatik ini Q sama dengan 0. Jadi contohnya itu adalah termos. Nah, kenapa di buku itu delta U kan sama dengan W. Tapi di sumber lain saya cari itu delta U sama dengan min W. Nah, jadi kan
rumusnya itu delta U sama dengan Q min W. Nah, karena Q-nya 0, jadi delta U sama dengan 0 min W. Nah, harusnya itu delta U sama dengan min W. Jadi, kalau menurut saya ini yang buku ini keliru. Ada kekeliruan. Jadi, yang benar itu delta U sama dengan min W. Dan ini adalah persamaan proses adiabatik. Nah, di sini juga ada grafik, di mana grafik hubungan tekanan dan volume pada proses adiabatik. Nah, ini diambil sumbernya itu dari Pustikom Kemendikbud 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova. Selanjutnya ada subbab kompresi bertahap dan hukum politropik. Nah, kompresi bertahap itu merupakan kompresi yang dilakukan dengan beberapa langkah, tapi tetap mempertahankan agar gasnya itu tetap seimbang. Nah, bisa dilakukan dengan pertama itu meningkatkan gaya dengan jumlah yang kecil, lalu menghitung HI dan TI. Nah, diulangi sampai gaya FI-nya itu sama dengan F akhir. Nah, apabila dikompresi lagi dengan cara yang sama, maka akan didapatkan nilai asli dari H, V, dan T. Sehingga prosesnya itu reversible atau bisa kembali ke keadaan semula. HI sama TI-nya itu bisa dihitung dengan cara yang tertera pada layar. Lalu ada proses politropik. Nah, proses politropik ini merupakan proses yang menggambarkan ekspansi dan kompresi yang mencakup perpindahan panas, sehingga dapat diformulasikan dengan PV gamma sama dengan konstan. Next. Lalu ada entalpi dan entropi. Nah, kan kita sering menemukan PV plus U. Nah, itu tuh merupakan rumus dari entalpi yang disimbolkan dengan H. Entalpi sendiri perubahannya delta H disederhanakan menjadi delta U plus P delta V. Nah, karena kan itu sama dengan delta Q, sehingga delta H itu bisa diformulasikan menjadi delta U plus W sama dengan delta Q. Untuk entropi sendiri merupakan ukuran dari kedua kualitas panas dengan keacakan pengaturan. Nah, semakin tinggi suhu yang terkait dengan kuantitas Q panas, semakin rendah entropi yang sesuai. Nah, di sisi lain, semakin tinggi suhu gas, maka semakin tinggi keacakan molekulnya, sehingga entropinya semakin tinggi. Untuk rumusnya dapat dilihat pada layar. Lalu ada perubahan entropi. Perubahan entropi ini dapat terjadi dari keadaan 1 ke keadaan 2 dari integral dq per T. Nah, untuk proses adiabatiknya, dq kan sama dengan 0. Nah, karena itu sehingga S-nya itu konstan. Untuk proses isotermal, delta S sama dengan Q per T karena T-nya konstan. Nah, menurut hukum pertama termodinamika, delta U itu Q min W. Sehingga pada perubahan isotermal, dapat dirumuskan delta S-nya sama dengan mu R in P1 per P2. Untuk proses isobarik dan isotermik dapat dilihat rumusnya pada layar. Nah, untuk perubahan entropi dari mu kilomol suatu zat karena perubahan fase isobarik adalah delta S sama dengan mu Ql per T. Next ada proses reversibilitas dan irreversibilitas. Proses reversible itu proses di mana suatu keadaan itu bisa kembali ke keadaan yang semula. Nah, itu tanpa menghasilkan perubahan apapun dalam sifat termodinamika. Nah, sedangkan irreversibilitas itu proses yang tidak dapat kembali ke keadaan semula. Bisa disebabkan oleh gesekan, perpindahan panas karena perbedaan suhu, dan kompresi yang tak terkendali, serta ekspansi gas. Next ada distribusi Maxwellian, Fermi-Dirac, dan hukum Boltzmann. Nah, untuk grafik perbedaan dari distribusi Maxwellian dan Fermi-Dirac dapat dilihat dari layar serta hukum Boltzmann-nya. Next. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bintang, minta waktu sedikit. Komen. Baik, Pak. Ya, itu bagus. Saya cukup memahami dan kira-kira seperti itulah yang nanti akan membawa Anda semua untuk menjadi ilmuwan. Jadi presentasinya walaupun pendek-pendek tapi minimal bagi yang belum yang mengikuti ya,
perhatikan kata-katanya, dan saya pikir nanti semua PowerPoint itu dimiliki semua mahasiswa. Jadi kalau sekarang kelompok 1 punya seperti ini, disajikan, kemudian nanti dikompilasi dengan seluruh kelompok, sehingga nanti pada saat habis kuliah ini, saya yakin saudara sudah memahami arti dari fisika lingkungan, yang kemarin saya kupas sebentar, seminggu, 2 minggu. Kemudian dari topik yang paling dasar, yaitu energi terbarukan, ini menjadi bagian yang sangat penting untuk era sekarang. Jadi terima kasih untuk kelompok 1. Silakan Bintang, lanjut. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas presentasinya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti bisa langsung ditanyakan di WhatsApp grup saja. Jadi bisa saya sampaikan kelompok 1 atau ke Pak Sunario mungkin. Ya, boleh ditampung pertanyaan seandainya ini. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu juga dikompilasi kalau bisa ya. Baik Pak, Silakan yang lain mau nanya. kalau dari kelompok Mbak, silakan. Silakan presentasi. Baik, izin jelaskan. Apakah terlihat screen saya? Terlihat. Sudah terlihat. Sudah. Baik, saya izin membuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi kepada Bapak Sunario selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Lingkungan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anet Gabriela Nuralia, Anissa Febi Nur Rahmasari, Muhammad Raihan Izati Yusuf, dan saya sendiri Selvi Puspita Dewi, izin untuk mempresentasikan materi dari bab-bab yang kami dapat pada buku Fundamentals of Renewable Energy Process. Untuk topik yang akan kami bahas yaitu pada bab 3 mengenai mesin panas mekanik, pada bab 4 mengenai konverter energi panas laut, dan bab 5 mengenai termoelektrik. Untuk materi pertama pada bab 3 akan dibawakan oleh rekan saya Anissa Febi. Baiklah, di sini saya akan membawakan dan membahas tentang bab 3 yaitu mesin panas mekanik. Next. Nah, pada subbab pertama adalah panas pembakaran, di mana panas pembakaran hidrogen yang lebih tinggi adalah 143 mJ per kg dan panas hidrogen yang lebih rendah adalah 125 mJ per kg. Sedangkan kalau pembakaran karbon adalah 32,8 mJ per kg, dan dengan demikian untuk kasus produk cair terdapat perbandingan antara perkiraan dari yang lebih tinggi ke lebih rendah seperti pada tabel. Pada tabel ini membandingkan beberapa panas pembakaran yang lebih tinggi yang dihitung dari rumus sederhana, yaitu rumus mesin Carnot atau delta H. Kemudian dengan hal tersebut didapatkan semakin tinggi orde hidrokarbon, maka semakin besar jumlah relatif karbon dibanding dengan hidrogen. Dan dengan demikian, semakin kecil panas pembakaran, maka metana hidrokarbon alifatik pertama memiliki panas pembakaran terbesar yaitu 55,6 mJ per kg. Kemudian, di sini akan membahas tentang tabel 3.3 yaitu efisiensi konversi hidrokarbon menjadi alkohol. Nah, tabel ini menunjukkan teoritis efisiensi konversi dari hidrokarbon menjadi alkohol yang sesuai. Selain hidrokarbon dan alkohol, ada sejumlah bahan bakar lain yang harus dipertimbangkan. Kemudian di gambar yang di bawah yaitu gambar 3.1 yang merupakan grafik proses pembakaran hidrokarbon dan alkohol, di mana dengan meningkatkan orde maka panas pembakaran menurun cenderung ke 47 mJ per kg. Hal ini diilustrasikan seperti gambar dengan sebuah keteraturan serupa yang diamati oleh salah satu yang bergerak sesuai dengan rangkaian hidrokarbon ke rangkaian berikutnya. Next.
Nah, di sini subbab kedua yaitu adalah efisiensi mesin Carnot. Pada gambar 3.3 merupakan cara kerja dari mesin Carnot, yaitu masukkan dengan sejumlah kalor panas atau kalor masuk, terus keluarannya merupakan Ki keluar atau jumlah kalor yang harus ditolak. Efisiensi mesin ini adalah rasio energi keluaran dengan masukan panas dengan persamaan efisiensi mesin Carnot sama dengan W per Ki masuk sama dengan Ki masuk dikurang Ki keluar per Ki masuk. Nah, entropi dalam sistem harus meningkat atau paling tidak sama sekali mengalami perubahan. Oleh karena itu, efisiensi terbesar yang mungkin terjadi adalah efisiensi mesin Carnot sesuai dengan situasi di mana entropi pada output keluar sama dengan input. Dengan demikian, efisiensi Carnot hanya bergantung pada suhu di mana mesin beroperasi atau dalam kondisi tunak atau diam. Nah, dari sini terdapat rumus yang didapatkan adalah Ki keluar per W sama dengan Ki masuk dikurang W per W sama dengan Ki masuk per W sama dengan dikurang 1 sama dengan 1 per efisiensi dikurang 1. Next. Nah, kemudian di sini ada subbab yang baru yaitu jenis mesin. Pada gambar 3.4 itu merupakan 4 proses di mana terjadinya siklus Rankine di dekat mesin. Nah, gambar ini mengilustrasikan 4 proses yang terjadi dalam Rankine siklus dekat mesin dan ekspansi dilakukan melalui turbin dan melalui silinder piston. Dan contoh lain di gambar 3.6 ini adalah siklus dari Brayton yang digunakan pada pesawat jet atau turbojet. Nah, di sini akan membahas tentang mesin Rankine, dan mesin Rankine ini dibedakan dengan memiliki fase perubahan fluida selama siklus. Fluida kerja yang berbeda dapat digunakan untuk operasi suhu yang rendah, dan pada saat kondisi ini, suhu cairan yang paling sesuai untuk Rankine adalah amonia. Kebanyakan mesin Rankine berbahan bakar fosil menggunakan uap air, meskipun merkuri efektif pada suhu yang lebih tinggi. Untuk efisiensi yang baik, mesin kalor mekanis harus beroperasi dengan rasio yang tinggi. Dalam turbin gas terdapat 2 jenis kompresor yang digunakan, yaitu radial dan aksial. Nah, tabel berikut ini adalah 4 sifat dari 4 proses di mesin yang berbeda. Next. Kemudian ada efisiensi mesin Otto. Dalam siklus Otto yang ideal, campuran bahan bakar atau udara dimampatkan secara adiabatik dari suatu volume 1 ke volume 2 selama fase kompresi. Dan gas menelusuri garis dari titik 1 ke titik 2 pada diagram, sehingga mendapatkan persamaan P2 per P1 sama dengan P1 per P2 pangkat lambda. Dengan demikian, dari hukum gas sempurna terjadi kompresi adiabatik dari kecepatan yang terjadi, sehingga terjadi peningkatan energi internal gas dan mendapatkan persamaan sebagai berikut. Next. Nah, di sini adalah diagram PV dari siklus Otto. Ya, dari diagram tersebut, maka didapat efisiensi seperti gambar, dan dari persamaan tersebut didapatkan persamaan yang lebih singkat, yaitu efisiensi sama dengan 1 per T1 per T2 sama dengan T2 dikurang T1 per T2 sama dengan efisiensi mesin Carnot. Kemudian di sini ada subbab baru yaitu bensin. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada panas pembakaran. Panas pembakaran itu bukanlah kuantitas yang tetap. Seseorang atau beberapa keadaan akan menggunakan nilai heptana atau oktan sebagai perwakilan panas pembakaran yang lebih tinggi. Kemudian ada karakteristik dari anti-knock. Bensin dengan karakteristik ini lebih baik karena nilai oktannya yang tinggi. Kemudian namun tidak berarti memiliki kandungan energi yang lebih tinggi. Nah, di sini anti-knock ini kompatibel dengan mesin yang diisi dengan bahan bakar, karena biasanya bensin itu lebih murah daripada bensin dengan karakteristik anti-knock. Bisa di next. Nah, kemudian di sini ada subbab mengetuk
atau ketukan atau juga terjadinya ledakan. Nah, perbedaan antara ledakan dan meledak adalah kecepatan pembakarannya. Nah, kompresi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan ledakan atau ketukan dari suatu kondisi yang dapat merusak piston dan menyebabkan penurunan daya motor. Kemudian, dari kemampuan suatu bahan bakar dengan rasio kompresi yang tinggi tanpa meledak diukur dengan peringkat oktan. Nah, untuk mencari nilai oktan ini, kita menggunakan rumus seperti pada PPT. Nah, kemudian di gambar kedua ini adalah rantai isooktan. Nah, secara teknis, pentana di mana 3 hidrogen masing-masing telah digantikan oleh metil, dan oleh karena itu isooktan yang terjadi adalah 2,4 trimetil pentana. Next. Nah, ini adalah subbab baru yaitu mesin hibrida untuk mobil. Nah, standar emisi mobil di setiap negara itu berbeda, tapi saat ini dipimpin oleh California Air Research Board dengan emisi 2%. Nah, kendaraan hybrid yang sedang diusahakan adalah mobil listrik yang dilengkapi oleh sumber tenaga tambahan yang digerakkan oleh bahan bakar. Ada 2 kategori dari kendaraan hybrid, yaitu yang pertama seri dan paralel. Kendaraan hybrid yang seri ini tenaga itu diberikan sepenuhnya oleh motor listrik, kemudian harus mempunyai komponen untuk isi ulang baterai, kemudian relatif sederhana, tetapi membutuhkan motor listrik yang besar dan harus memiliki sistem tambahan untuk menjaga daya baterai. Sedangkan untuk kendaraan hibrida paralel, tenaga roda berasal dari motor listrik dan IC, kemudian kopling digunakan untuk pembangkit listrik yang digunakan di dalam keadaan tertentu, dan motor listrik jauh lebih kecil, tapi daya lonjak berasal dari pembangkit listrik IC dan tidak harus menjadi mesin yang panas. Next. Nah, kemudian di sini ada mesin Stirling yang memiliki keuntungan adalah efisien daripada mesin Otto dan diesel, terus bisa beroperasi dengan berbagai macam bahan bakar, kemudian pembakaran yang cenderung eksternal sehingga menghasilkan lebih sedikit polutan, dan mereka adalah alat dengan tingkat kebisingan yang rendah karena tidak ada ledakan yang terjadi. Kemudian siklus Stirling ini terdiri dari kompresi isotermal, penambahan panas isometrik, ekspansi isotermal, dan penolakan panas isometrik. Nah, ada 4 fase di mesin ini. Yang pertama ada fase 0 ke 1, yaitu kompresi isotermal yang membutuhkan energi seperti pada layar ada W 0 menuju 1 sama dengan W kompres. Nah, karena suhu tidak berubah sedangkan tekanan meningkat 10 kali lipat, maka keadaan pada gas ini adalah PC1 sama dengan 10/6 PA. Kemudian pada fase kedua, yaitu 1 ke 2, transfer gas, tidak ada energi yang ditransfer, tapi kita harus tetap menjaga volume agar tidak berubah, sehingga persamaannya adalah Q1 ke 2 sama dengan Q at mu channel delta T. Kemudian next. Nah, untuk fase kedua ketiga atau ekspansi isotermal, tekanan tinggi mendorong piston ke bawah hingga volume dalam silinder mencapai 100 meter kubik atau meningkat, sehingga persamaannya adalah W2 ketiga sama dengan W expand P RTH ln VH3 per VH2. Kemudian untuk fase 3 ke 0 adalah penolakan panas isotermik, di mana piston kembali ke posisi awal, volume gas tidak berubah karena silinder sudah menjadi dingin. Dan demikian maka keadaan kembali 0 dengan siklus Q3 ke 0 sama dengan mu CV delta T. Nah, sehingga efisiensi siklus Carnot yang bekerja antara 652 dan 300 Kelvin adalah N Carnot sama dengan 652 dikurang 300 per 652 sama dengan 0,54, dan efisiensi dari siklus Stirlingnya adalah efisiensi sama dengan 270 per 500 sama dengan 0,54.
Nah, kemudian selanjutnya untuk subbab implementasi mesin Stirling dan bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Raihan Ijati Yusuf. Oke, baik. Untuk subbab berikutnya yaitu ada kita masuk di implementasi mesin Stirling. Salah satu kemungkinan penerapan mesin Stirling adalah yang ditunjukkan pada gambar di samping. Gas panas yang dihasilkan dilewatkan melalui masukan penukar panas yang mentransfer panas ke fluida kerja di ruang satu dari mesin. Ini menurunkan jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk mempertahankan fluida kerja mesin pada suhu yang diperlukan. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke mesin kriogenik. Seperti pada gambar di samping, mesin panas bergantung untuk operasinya pada sumber panas dan wastafel yang menurut definisi harus pada suhu yang lebih rendah. Pada prosesnya, kotak buang ditutup dan kotak masuk dibuka sehingga μ kilomol nitrogen masuk ke dalam silinder. Hal ini menyebabkan piston terdorong ke bawah hingga volume mencapai suatu nilai, yaitu V2. Prosesnya termasuk dalam isobarik atau P2 sama dengan P1 dan isotherm, di mana T2 sama dengan T1, karena panas yang cukup ditambahkan ke penukar panas. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu konverter energi panas laut. Ya, bisa di next. Oke, konverter energi panas laut. Sumber energi terbarukan yang paling berlimpah di planet kita sejauh ini adalah radiasi matahari. Pemanen energi ini sulit karena sifatnya yang encer dan tidak menentu. Oleh karena itu, kita akan lebih mudah untuk menemukan air permukaan yang hangat daripada air abisal yang cukup dingin yang tidak tersedia di daerah landas kontinen. Ini membatasi kemungkinan penempatan konverter energi panas laut. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi OTIC. OTIC merupakan metode untuk menghasilkan energi listrik menggunakan perbedaan temperatur yang berada di antara laut dalam dan perairan dekat permukaan untuk menjalankan mesin kalor. Pada dasarnya, ada dua jenis turbin yang disarankan untuk OTIC, yaitu turbin yang menggunakan hidrolik dan juga turbin yang menggunakan uap. Next. Untuk selanjutnya, kita masuk ke subbab turbin. Kebanyakan turbin praktis diisolasi dengan cukup baik ya untuk diasumsikan sebagai adiabatik, yaitu karena suatu kondisi di mana Q sama dengan 0. Turbin dapat dianggap adiabatik dalam arti tidak ada pertukaran panas dengan lingkungan kecuali melalui gas yang mengalir. Namun, itu mungkin menunjukkan kerugian internal yang menyebabkan suhu buang menjadi lebih besar. Terus selanjutnya kita masuk ke efisiensi OTIC. OTIC harus mengabstraksi sejumlah besar panas dari perairan permukaan yang hangat dan membuang sebagian besar ke perairan dasar yang dingin. Namun demikian, masalah utama dengan OTIC bukanlah volume air yang besar, melainkan perpindahan panasnya. Dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar fosil dengan kapasitas yang sama, penukar panas OTIC sangat besar, hingga biaya yang diperlukan pun menjadi sangat besar. Terus selanjutnya kita masuk ke contoh desain OTIC. Salah satu contoh desain OTIC yang terkenal itu ada Project Lockheed. Dalam Project Lockheed ini, perlu untuk membuat jarak antara saluran keluar air dingin dan saluran masuk air hangat cukup besar untuk menghindari pencampuran. Ini memberi kesempatan arus laut untuk menyapu air dingin. Dengan tidak adanya arus, OTIC mungkin harus bergerak di sekitar air hangat yang merumput. Daya dorong untuk pengembalian ini dapat dengan mudah diperoleh dari reaksi aliran air keluar, seperti pada gambar di samping. Next. Selanjutnya kita masuk ke penukar panas. Pada penukar panas, daya yang ditransfer melalui penukar panas adalah dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana dengan gamma merupakan koefisien perpindahan penukar panas, A adalah luasnya, dan dxB adalah perbedaan suhu rata-rata penukar ke boiler. Secara teknis, bahan yang ideal untuk penukar panas OTIC tampaknya adalah titanium karena stabilitasnya di dalam air laut, serta aluminium karena dapat dipertimbangkan dengan biaya yang lebih murah. Next. Untuk slide berikutnya saya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Anet. Kepada Anet dipersilahkan. Baik, lalu ada penempatan OTIC, di mana konversi energi panas laut. Penempatan OTIC ini disarankan berada di 1.500 meter di kedalaman permukaan air laut. Air permukaan laut stabil, di mana kecepatannya kurang dari 2 meter per second. Lalu total kedalamannya itu tidak penting dibandingkan posisi OTIC secara dinamis. Karena jika tidak ada arus, dorongan yang diperlukan untuk menjaga air lebih dingin dan tidak bercampur dengan asupan hangat. Lalu kedua itu OTIC berguna untuk pada kompleks industri mandiri yang beroperasi sebagai pabrik terapung yang memproduksi bahan energi yang intensif.
Misalnya saat sintesis yang membutuhkan air, udara, dan listrik, di mana semuanya merupakan produk ideal bagi manufaktur OTC. Lalu penempatan OTC berhubungan dengan air laut dingin di permukaan air, di mana air dipompa melalui penukaran air panas ke permukaan air yang dangkal dan dipanaskan oleh matahari. Lalu di bab 5 ini kita membahas tentang termoelektrik, di mana termoelektrik ini adalah perangkat yang dapat mengubah energi kalor atau perbedaan temperatur menjadi energi listrik secara langsung. Lalu di observasi eksperimen ini, pada gambar pertama, jika batang bersamaan diberikan perbedaan arus dan suhu, maka efek Fourier dan Joule akan bereaksi di mana didapatkan sebuah persamaan yaitu pH dan pC seperti rumus yang ada di layar. Untuk aliran daya ditunjukkan dalam sisipan, namun strukturnya lebih rumit. Jadi aliran daya panas menyimpang dari ekspektasi kita. Jadi pada gambar kedua, di mana bahan lengan A dan B dapat bersentuhan satu sama lain secara langsung selama strip yang berhubungan pada suhu yang konstan, jadi tidak berpengaruh pada kinerja termokouple. Terbukti dari bukti empiris di mana panas Peltier dapat dibandingkan dengan arus. Jadi rumusnya dapat ditulis yaitu P Peltier sama dengan Pi dikali arus, di mana Pi adalah koefisien Peltier. Jika dihubungkan dengan voltmeter generator, maka tegangannya bergantung pada suhu. Dalam keseimbangan bab ini, termokouple dimanfaatkan sebagai termometer, generator, pompa panas, dan juga lemari es. Lalu termometer elektrik ini tegangan pada rangkaian terbuka atau bisa disebut Seebeck adalah fungsi monoton, di mana termometer terbaik adalah termokouple. Jika dikalibrasikan, nilai akurasi rentang dari 20 sampai 1700 Kelvin. Namun setiap rentang membutuhkan unit yang berbeda karena Seebeck memiliki nilai fungsi yang nonlinear pada suhu. Jadi bisa dilihat pada tabel di samping, di mana setiap pasangan kaki pertama itu positif, dan yang kedua itu kaki negatif, di mana komposisi pada material itu berdasarkan berat. Karakteristik ini yang dipilih ini mengandung stabilitas, homogenitas, daya, dan konduktivitasnya. Lalu untuk generator termoelektrik, kemampuan termokouple menghasilkan tegangan dari perbedaan suhu menunjukkan bahwa mesin mampu menghasilkan listrik secara langsung, di mana sebagai mesin kalor efisiensinya dibatasi oleh efisiensi Carnot yang telah dibahas oleh Anissa Febi. Jadi terbentuk persamaan nilai efisiensi sama dengan perbedaan suhu dibagi suhu panas dikali nilai efisiensi maksimum, di mana nilai efisiensi maksimumnya menggunakan M sama dengan tak terdefinisi. Jadi rumus efisiensi dari generator termoelektrik adalah sebagai berikut, yaitu nilai efisiensi Carnot dikali nilai efisiensi maksimum. Lalu pada gambaran dari jasa material ini, Z sama dengan alfa pangkat 2 dibagi A dikali R. Pada sosok Z adalah sepasang bahan yang bekerja satu sama lain. Pengukuran dan prediksi teoritis ini menunjukkan efek Seebeck dari setiap persimpangan superkonduktor ini adalah 0, memungkinkan definisi dari koefisien Seebeck ini absolut. Tentu saja koefisien absolut ini dapat diukur hanya dengan suhu rendah untuk memungkinkan terjadinya superkonduktivitas. Lalu ada hukum Wiedemann-French-Lorentz, di mana pada abad ke-19 fisikawan mengalami kesulitan mengukur konduktivitas termal bahan. Namun pada tahun 1853, Wiedemann mengamati setidaknya logam rasio tampak konstan, jadi konduktivitas termal dapat disimpulkan dari konduktivitas listrik yang mudah diukur dan dapat dirumuskan oleh French dan Lorentz, yang menyatakan hubungan konduktivitas termal sebagai konduktivitas listrik dan suhu absolut yang berdasarkan model konduksi listrik klasik sederhana. Yang bisa didapatkan nilai rumus rasio ini nilainya L dikali T, di mana L sama dengan 2,44 dikali 10 pangkat min 8 volt dikali volt per Kelvin pangkat 2. Dan pada gambar di samping dipertimbangkan konduksi panas dalam dimensional, di mana gradien suhu pada permukaan A menjadi titik asal koordinat normal untuk gerakan molekul, di mana rasio pembenarannya bernilai L dikali T seperti rumus berikut. Lalu ada konduktivitas termal dalam padatan.
Dalam padatan, panas merambat menjadi melalui dua mekanisme yang berbeda. Yang pertama dilakukan oleh pembawa yang sama dengan pengangkut muatan listrik, di mana konduktivitas termal sesuai dengan AC disebut konduktivitas pembawa. Hal ini terkait dengan konduktivitas listrik oleh hukum Weidemann-Fels-Lorentz yang dibahas tadi. Dan yang kedua dilakukan sesuai dengan getaran termal dari kisi kristal yang disebut fonom merambat seperti materi. Lalu mekanisme pertama dominan ini adalah logam karena pembawa logam itu memiliki kisi yang relatif lunak. Namun pada semikonduktor beda. Misal material memiliki konsentrasi pembawa yang dapat diabaikan seperti berlian yang menunjukkan termal 11 kali lebih besar dari aluminium dan 30 kali lebih besar daripada besi. Jadi bahan yang bagus untuk konduktor panas yaitu semua bahan yang memiliki zat alami. Dibandingkan logam yang dibahas tadi, semikonduktor memiliki rasio yang tidak menguntungkan, namun lebih untung besar sebagai thermoelektrik generator, lemari es, dan pompa panas. Lalu ada koefisien Seebeck dari semikonduktor. Dapat dilihat dari tabel bahwa logam tidak memiliki koefisien yang lebih besar daripada 100 watt per Kelvin. Dan beberapa semikonduktor memiliki koefisien sekitar 300 watt per Kelvin. Pada tabel, semua ini elemennya itu adalah logam. Jadi koefisien Seebeck untuk semikonduktor itu bergantung pada doping. Bisa dilihat pada kurva di samping. Efek Seebeck ini berkembang pesat dengan tingkat doping mencapai puncak walau menurun lagi. Hal tersebut bisa dilihat. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Selvi Puspita Dewi. Dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah kinerja bahan termoelektrik. Suatu bahan termoelektrik dipilih tidak hanya berdasarkan kemampuannya saja, namun berdasarkan efisiensi dari material atau bahan tersebut. Bahan tertentu dengan zat yang baik mungkin bernilai kecil karena memiliki titik leleh yang terlalu rendah. Untuk mengetahui efisiensi suatu material atau bahan digunakan persamaan yang teman-teman bisa lihat pada layar. Next. Selanjutnya adalah beberapa aplikasi generator termoelektrik. Yang pertama yaitu catu daya untuk pesawat ruang angkasa, yang kedua siklus topping untuk pembangkit listrik stasioner, yang ketiga catu daya untuk penggunaan otomotif yang memanfaatkan panas yang dikeluarkan mesin, yang keempat generator untuk instalasi penghasil minyak, dan yang kelima generator yang menghasilkan energi untuk sistem pemanas gas. Panas yang diperlukan untuk menggerakkan generator termoelektrik ini bisa berasal dari sejumlah sumber, bisa dari pembakaran bahan bakar, peluruhan radioaktif, atau panas buangan. Salah satu contoh dari generator termoelektrik ini adalah radioisotop thermal generator atau RTG dengan semikonduktor berbasis selenium yang menggerakkan misi Galileo ke planet luar mewakili sumber daya termoelektrik yang canggih pada tahun 1978. Jadi RTG ini saat digerakkan ke planet luar bisa tahan sampai 7 tahun karena memiliki spesifikasi yang cukup tinggi. Next. Selanjutnya adalah desain generator termoelektrik. Untuk mendesain suatu generator termoelektrik diperlukan suatu perhitungan dengan tujuan untuk menyederhanakan besar nilai dari setiap karakteristik bahan termokopel sehingga dapat diketahui apakah termokopel dapat digunakan sebagai topping yang diterima oleh mesin atau tidak. Di antaranya yang pertama kita perlu menentukan tegangan rangkaian terbuka, yang kedua menentukan arus yang melalui setiap termokopel atau arus total baterai, yang ketiga menentukan hambatan masing-masing termokopel, yang keempat menentukan koefisien kerja, dan yang kelima menentukan efisiensi bahan, di mana persamaan-persamaan ini bisa teman-teman lihat pada layar, dan persamaan ini saya coba ringkas, dan kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih detail cara penyelesaiannya bisa lihat pada buku yang terkait. Next. Selanjutnya adalah kulkas termoelektrik dan pompa panas. Efek Peltier bersifat reversibel, yaitu arah perpindahan panas bergantung pada arah arus. Panas dapat diangkut dari dingin ke sisi panas termokopel sehingga dapat bertindak sebagai pompa panas atau lemari es. Desain dari kulkas termoelektrik dan pompa panas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama desain menggunakan termokopel yang ada, dan yang kedua desain berdasarkan semikonduktor yang diberikan. Next.
Untuk yang pertama yaitu desain dengan termokopel yang ada. Pada desain menggunakan termokopel yang ada, nilai koefisiensi back, hambatan, dan konduktansi panas diketahui, sehingga perhitungan yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama menentukan daya panas dari sumber dingin, yang kedua menentukan energi listrik yang diperlukan untuk melakukan pemompaan, yang ketiga menentukan koefisien kinerja, dan yang keempat menentukan arus maksimum fase C, di mana persamaan-persamaan ini juga bisa teman-teman lihat pada layar. Next. Selanjutnya adalah desain berdasarkan semikonduktor yang diberikan. Pada desain menggunakan termokopel yang ada, nilai koefisiensi back, rho, dan lambda diketahui, sehingga perhitungan yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama menentukan dimensi lengan termokopel optimal, yang kedua menentukan daya panas dari sumber dingin, yang ketiga menentukan koefisien kinerja, dan yang keempat menentukan arus maksimum fase C. Untuk persamaannya bisa teman-teman lihat pada layar. Next. Yang selanjutnya adalah ketergantungan suhu. Di sini ada gambar 5.16 dan gambar 5.17. Gambar 5.16 bisa teman-teman lihat, itu merupakan grafik antara temperatur dengan koefisiensi back, dan gambar di sebelahnya merupakan grafik temperatur dengan resistansi, di mana kedua gambar ini merupakan perilaku representatif dari koefisiensi back dan resistansi termokopel 1970 sebagai fungsi suhu. Dan pada gambar 517 yaitu grafik temperatur dengan konduktansi panas, yang kedua grafik temperatur dengan koefisien kinerja, dan yang ketiga itu grafik temperatur dengan ZT, di mana ketiga gambar ini mewakili perilaku konduktansi panas, koefisien kinerja, dan produk ZT termokopel sebagai fungsi suhu. Nah, dari kedua gambar, yaitu gambar 5.16 dan gambar 5.17, dapat dipahami bahwa nilai dari setiap parameter, yaitu koefisiensi back, resistansi, konduktansi panas, koefisien kinerja, dan figure of merit akan bervariasi ketika suhu berubah. Next. Selanjutnya adalah arsitektur baterai. Untuk mengoptimalkan kinerja dari termokopel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan baterai, yaitu pemilihan material, geometri lengan yang tepat, dan penyesuaian beban dengan generator. Selanjutnya adalah efek Seebeck. Efek Seebeck adalah konversi langsung dari perbedaan temperatur menjadi energi listrik. Jika salah satu ujung pipa dipanaskan ke suhu yang lebih tinggi dari yang lain, tekanan yang lebih tinggi di sisi yang lebih panas akan menyebabkan beberapa aliran gas ke ujung yang lebih dingin. Konsentrasi dari gas ini di ujung yang lebih dingin akan lebih tinggi daripada ujung pipa yang lebih panas. Potensial listrik yang dihasilkan itu bergantung pada perbedaan suhu dan sifat konduktor pada pipa. Artinya pada kasus di atas, sisi pipa yang lebih dingin akan menjadi positif dan sisi pipa yang lebih panas akan menjadi negatif. Untuk beberapa bahan menunjukkan efek Seebeck yang besar pada suhu rendah karena interaksi fonon elektron. Fonon dapat berinteraksi dengan fonon lain dan juga dengan elektron. Pada suhu yang lebih tinggi, interaksi fonon-fonon akan dominan, dan pada suhu yang lebih rendah, interaksi fonon elektron ini akan menjadi lebih penting. Next. Selanjutnya adalah efek Peltier. Efek Peltier ini adalah pada saat arus mengalir melalui termokopel, temperatur junction akan berubah dan panas akan diserap pada satu permukaan, sementara permukaan yang lainnya akan membuang panas. Jika sumber arus dibalik, maka permukaan yang panas menjadi dingin dan sebaliknya. Gejala ini disebut efek Peltier yang merupakan dasar pendinginan termoelektrik. Ada beberapa persamaan yang berlaku pada efek Peltier, yaitu yang pertama arus di kedua sisi permukaan, yang kedua daya pada konduktor A, dan yang ketiga daya pada konduktor B. Next. Dan yang terakhir adalah efek Thomson. Efek Thomson ini adalah bahwa terdapat penyerapan atau pengeluaran panas bolak-balik dalam konduktor homogen yang terkena perbedaan panas dan perbedaan listrik secara simultan. Koefisien Thomson dapat dinyatakan dalam persamaan yang teman-teman bisa lihat pada layar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan, saran, atau pertanyaan dari Bapak Sunario dan teman-teman sekalian, dipersilahkan.
Lanjut. Untuk ini akan saya kembalikan kepada Bintang. Halo Bintang. Oh, baik. Ya, cukup bagus. Lanjut ke kelompok 3 ya. Ya, silakan untuk kelompok 3 dipersilakan. Apa sudah terlihat? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dea Laila Putri, saya sendiri Safar Masyirila dan Tiara Kansa Safina. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan bab 6 sampai dengan bab 8 dari buku yang berjudul Fundamentals of Renewable. Next. Pada kesempatan kali ini, topik-topik yang akan kami diskusikan yaitu yang pertama, ada bab 6 yang terkait dengan Thermionics, pada bab 7 terkait dengan Amtek, dan pada bab 8 terkait dengan Next. Oke, yang pertama terdapat bab thermionic. Konverter thermionic ini ditemukan pada tahun 1885 oleh Edison, dan konverter panas ke listrik thermionic ini pertama didemonstrasikan pada tahun 1906. Dalam istilah yang paling sederhana, konverter thermionic ini adalah mesin panas di mana elektron dididihkan dari permukaan yang panas atau emitter dan dikumpulkan oleh yang lebih dingin atau kolektor. Ada biaya energi dalam mengeluarkan elektron dari padatan, sama seperti ada biaya yang agak mirip dalam pengeluaran cairan. Adapun energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari logam atau semikonduktor ini disebut fungsi kerja. Dalam teks ini, fungsi kerjanya itu dilambangkan dengan Q-P. Istilah fungsi kerja ini digunakan untuk menunjukkan energi dan potensial. Fungsi kerja tergantung pada sifat zat yang memancarkan. Jika fungsi kerja permukaan emitter panas lebih besar daripada dingin kolektor, maka perbedaannya dapat menjadi energi listrik dalam beban. Elektron yang dididihkan dari emitter menumpuk di kolektor kecuali ada ketentuan untuk mengalirkannya. Ini dapat dilakukan dengan membuat jalur eksternal dari kolektor ke emitter. Jalur ini dapat mencakup resistansi beban atau RL seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini merupakan ilustrasi dari generator thermionic. Next. Selanjutnya terdapat keuntungan dari penggunaan konverter thermionic. Yang pertama, mereka menghasilkan energi listrik secara langsung. Yang kedua, mereka beroperasi pada suhu tinggi dengan efisiensi Carnot yang tinggi. Yang ketiga, mereka menolak panas pada suhu tinggi, menyederhanakan desain heatsink dalam aplikasi luar angkasa, dan membuatnya berguna sebagai mesin topping. Selanjutnya, mereka beroperasi pada kepadatan daya tinggi, dan terakhir, mereka beroperasi pada tekanan rendah dan tidak memiliki bagian yang bergerak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai emisi thermionic. Dalam logam atau semikonduktor, pada setiap suhu di atas 0 mutlak, elektron bebas bergerak secara acak. Distribusi kecepatan mereka menjadi fungsi suhu. Ketika suhu cukup tinggi, beberapa elektron memiliki energi yang cukup untuk mengatasi gaya yang biasanya menyebabkan elektron tetap berada di dalam padatan. Namun tidak cukup bahwa elektron memiliki lebih dari energi lepas. Mereka juga harus memiliki energi kinetik berlebih yang terkait dengan komponen kecepatan yang normal terhadap permukaan pemancar. Adapun arus elektron yang dipancarkan secara thermionic bergantung secara eksponensial pada pi, dan itu adalah seperti yang terlihat pada layar. Ini merupakan persamaan Richardson. Kita dapat memilih untuk menulis persamaan Richardson
di persamaan 1 menggunakan konstanta emisi teoritis. Menggunakan konstanta emisi teoritis yang sama untuk semua emitter. Bersama dengan fungsi kerja yang tidak hanya bergantung pada sifat permukaan yang memancarkan, tetapi juga bergantung pada suhu emitter. Atau kita dapat memilih persamaan Richardson yang kedua, di mana fungsi kerja ini tidak berubah terhadap suhu, tetapi masih bergantung pada sifat emitter, bersama dengan konstanta emisi yang meskipun tidak bergantung pada suhu juga bergantung pada sifat emitter. Nah, persamaan pertama ini dapat menjelaskan dengan lebih baik sifat dari fenomena emisi, tetapi persamaan yang kedua ini lebih mudah untuk digunakan. Next. Selanjutnya terdapat tabel yang menunjukkan sifat beberapa bahan yang biasanya digunakan dalam perangkat termionik. Next. Konverter energi termionik ini mensyaratkan bahwa fungsi kerja emitter lebih besar daripada fungsi, karena sebagian besar konverter menggunakan atmosfer cesium untuk menetralkan muatan ruang. Dan karena cesium ini cenderung mengembun pada permukaan kolektor yang lebih dingin, fungsi kerja yang terakhir ini biasanya mendekati cesium, yaitu 1,81 elektron volt. Nah, dengan demikian, emitter harus memiliki fungsi kerja lebih dari 1,81 elektron volt. Adapun penyebab dari emisi elektron ini, yang pertama ada suhu tinggi, yang kedua ada dampak foton atau emisi fotolistrik, yang ketiga terdapat emisi sekunder, dan yang terakhir ada emisi medan di dekat emitter perangkat termionik. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai transport elektron. Kita dapat mempertimbangkan dua elektroda plat paralel karena ini adalah konfigurasi yang paling mudah untuk dianalisis. Nah, karena elektron meninggalkan emitter dan berjalan ke kolektor melalui ruang interelektroda, arah konvensional arus eksternal dalam semua keadaan keluar dari emitter ke kolektor. Nah, saat dioperasikan sebagai generator, perangkat terhubung beban seperti yang telah ditunjukkan pada gambar 6.2. Nah, berikut merupakan gambar dari sebuah generator termionik dasar, dan yang di kanan ini merupakan gambar dari dioda termionik dengan bias maju. Next. Nah, dengan bias yang dipercepat ini, semua elektron yang dipancarkan harus mencapai kolektor, yaitu rapat arus antar elektroda harus sama dengan arus yang dipancarkan. Namun seringkali rapat arus antar elektroda ini lebih kecil daripada arus yang dipancarkan. Perangkat adalah muatan ruang terbatas atau tidak jenuh, sedangkan jika rapat arus antar elektroda ini sama dengan arus yang dipancarkan, maka dapat dikatakan emisi terbatas atau jenuh. Nah, kebanyakan dari amplifier termionik ini beroperasi di bawah batasan muatan ruang. Arus yang melalui perangkat tergantung pada tegangan yang diberikan dan diberikan oleh hukum Childe-Langmuir yang nanti akan kita bahas. Dalam ruang hampa, seperti yang mungkin ada di ruang interelektroda beberapa perangkat, tidak ada mekanisme untuk menyebarkan elektron yang dipancarkan. Jika tidak ada elektron yang dipancarkan di antara pelat, medan listrik konstan dan potensial berubah secara linear terhadap jarak dari elektroda pembanting. Seperti yang telah ditampilkan tadi, gambar 6.3. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hukum Childe-Langmuir. Nah, ini merupakan persamaan umum dari Childe-Langmuir yang digambarkan dengan arus, yaitu I sama dengan BVCE pangkat 3/2. Adapun Firfins atau B ini diberikan oleh yang seperti terlihat pada layar. Hukum Childe-Langmuir ini berlaku untuk dioda dalam bentuk apapun. Namun Firfins tergantung pada geometri tertentu dari perangkat. Selanjutnya terdapat dioda lossless dengan netralisasi muatan ruang. Nah, yang pertama ini ada potensial antar elektroda. Untuk menggerakkan arus besar melalui dioda termionik, muatan ruang antar elektroda harus dinetralkan.
Jika elektroda dihubung singkat secara eksternal dan jika efek termoelektrik diabaikan, maka tidak ada perbedaan potensial antara kolektor dan emitter. Tingkat referensi energi atau tingkat Fermi adalah sama pada kedua elektroda. Next. Nah, berikut merupakan terdapat gambar dari tingkat energi dalam dioda termionik hubung singkat. Kemudian ada gambar terkait dengan tegangan pada dioda termionik hubung singkat. Dan yang ketiga ada gambar terkait dengan tegangan dioda termionik yang terhubung ke beban. Yang keempat ada gambar terkait dengan tegangan di dioda termionik yang terhubung ke beban. Yang selanjutnya merupakan gambar mengenai kerapatan arus versus tegangan dalam generator dioda dengan muatan ruang yang dinetralkan. Nah, pada keadaan ini, hanya elektron yang di dalam emitter memiliki energi yang lebih besar dari penghalang total. Q V plus PC yang akan mencapai kolektor. Nah, kepadatan arus masih diatur oleh hukum Richardson, tetapi penghalang efektif sekarang lebih besar dari sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai output daya maksimum. Nah, karakteristik J versus V ini dari dioda termionik ideal dengan netralisasi muatan ruang dapat dibagi menjadi dua wilayah. Yang pertama, wilayah pertama ini di mana J sama dengan J0, dan di wilayah kedua ini di mana J sama dengan J0 eksponensial Q per K per T V min PE min PC. Nah, di wilayah satu ini dioda jenuh eksponensial pada V. Nah, untuk plot J versus V ini di wilayah terakhir ini dikenal sebagai garis Boltzmann. Nah, pada wilayah 1, kerapatan daya yang dikirim ke beban meningkat secara linear dengan tegangan keluaran sehingga meningkat dengan resistansi beban. Ini mencapai maksimum J0 kali PE min PC ketika V sama dengan PE min PC. Adapun rumus dari kerapatan dayanya ini sebagai berikut. Nah, kemudian keadaan maksimum ini terjadi untuk V sama dengan QT per Q, dan keadaan maksimum ini terjadi pada tegangan yang tidak berlaku di wilayah 2. Tahu dengan rumus kerapatan daya maksimum sebagai berikut. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai losses pada dioda vakum tanpa muatan ruang. Yang pertama terkait dengan efisiensi, dengan asumsi saat energi kinetik ini tidak realistis 0 atau tidak realistis ini 0, maka masukan panas ke generator hanya Pin sama dengan JPE dan daya maksimum keluarannya adalah J0 PE min PC. Akibatnya efisiensi akan menjadi Pout min Pin seperti yang telah terlihat pada layar. Yang kedua terdapat kerugian dari radiasi. Nah, mekanisme kerugian ini yang paling serius ini adalah radiasi dari emitter panas. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai salah satu kerugian radiasi ini yaitu radiasi panas. Emisi panas membandingkan panas aktual yang terpancar dari bahan tertentu pada suhu tertentu dengan benda hitam pada suhu yang sama. Adapun rumus dari radiasi panas ini adalah sebagai berikut. Nah, jika radiator dikelilingi oleh cermin yang sempurna, emisivitas efektifnya adalah 0. Semua energi yang dipancarkan dikembalikan ke sana. Emisivitas efektif emitter dalam hal emisivitas emitter dan kolektor dapat dihitung dengan menjumlahkan energi yang diserap oleh kolektor di semua pantulan ini. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh KDA. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu efisiensi karena kehilangan radiasi. Jadi fungsi kolektor yang pasti atau PC, semakin besar fungsi kerja dari emitter atau PE, semakin besar efisiensinya. Tungsten dengan pemancaran arus yang signifikan membutuhkan suhu yang tinggi untuk mengalihkan ke kehilangan radiasi yang besar, karena ketergantungan suhu pada T4. Solusinya adalah mencari pemecahan masalah pada material emitter yang mampu menghasilkan arus besar bahkan pada suhu yang rendah, yaitu material yang memiliki PE kecil.
Meskipun akan mengurangi hilangnya radiasi yang akan mengurangi keluaran daya yang proporsional ke PE dikurang PC. Densitas dari daya outputnya bernilai dari PL sama dengan J0 PE dikurang PC. Nilai efisiensi dengan J0 terjadi penguapan elektron, sehingga terjadi kehilangan radiasi. Ini rumusnya efisiensi. Selanjutnya yaitu energi elektron yang berlebih. Setelah terjadi distribusi energi, terjadi pemancaran peluruhan yang eksponensial. Elektron butuh energi yang sama dengan Q-PE. Jika berlebih, menjadi energi kinetik. Kelebihan energi biasanya di antara 2 kTe dan 2,5 kTe. Maka untuk setiap J0A per M persegi, kira-kira 2 J0 kTe per Q, watt per meter persegi yang terbuang, dan kembali menjadi panas ketika elektron menabrak kolektor. Ini rumus dari efisiensi generator. Kemudian konduksi panas. Struktur yang mendukung emitter selalu menginduksi daya panas, karena sumber panas harus mensuplai dayanya, sehingga harus ditambah. Jadi dari rumus yang efisiensi generator ini ditambah dari ini. Ada konduksi panas yaitu QE per J0. Dioda vakum sebenarnya. Arus sirkuit generator termionik dibatasi oleh muatan ruang yang dibatasi oleh elektron saat transit dari emitter ke kolektor. Jarak interelektroda harus sangat kecil karena harus meringankan efek arus batas muatan ruang negatif. Biasanya jaraknya di bawah 10 mikrometer. Muatan ruang akan membatasi arus sehingga densitas daya keluaran tidak akan melebihi 20 kW per meter persegi atau 2 watt per cm persegi. Satu susunan dari magnitud selalu kecil untuk aplikasi praktisnya. Ini menjelaskan kenapa dioda vakum tidak dapat ditemukan pada praktiknya. Dioda uap. Dioda vakum tidak ada muatan ruang karena untuk mengeliminasinya digunakan gas ion bertekanan rendah. Sehingga untuk menghasilkan ion, zat akan mengisi dioda dengan gas netral, sehingga gas akan terionisasi sebagian, yaitu ionisasi kontak dan ionisasi tabrakan. Alasan mengapa cesium digunakan yaitu ion cesium dapat membatalkan muatan ruang negatif dari interelektroda. Yang kedua, atom cesium yang terkondensasi di elektroda mengubah fungsi kerja efektifnya ke arah yang dapat diprediksi. Yang ketiga, atom dan ion cesium tersebar di elektron, menginterferensi dengan jarak mulus dari emitter ke kolektor. Yang keempat, tabrakan elektron yang tidak elastis dengan atom cesium yang dapat mengionisasi mereka akan meningkatkan arus ion. Yang terakhir yaitu panas yang terkonversi oleh uap cesium meningkatkan hilangnya dioda. Karena konsentrasi uap cesium itu kecil, maka hanya efek 1 dan 2 yang signifikan dan terdapat dioda plasma yang memiliki tekanan rendah. Uap cesium didapatkan dari penguapan elemen dengan reservoir bertemperatur TR. Diatur dan dipilih sesuai tekanan uap cesium yang diinginkan. Ini tekanan dari cesium. Rumusnya yaitu penguapan cesium memenuhi hukum Boltzmann, di mana P0 sama dengan 10⁹ Pascal. Nilai dari tekanan ini yang ditentukan yaitu derajat cakupan cesium dari elektroda adalah nilai respektif. Yang kedua, derajat ruang netralisasi muatan diukur dengan parameter absorpsi cesium atau pengikatan cesium. Emisi termioni adalah fenomena permukaan. Cesium di elektroda akan mengubah fungsi kerja dan memiliki nilai seperti derajat cakupannya. Fungsi kerja tungsten di tercesiasi akan memiliki nilai lebih rendah dari cesium murni. Fungsi kerja minimum tungsten yang tercesiasi akan memiliki nilai terendah dibanding dengan logam manapun. Derajat cakupan akan bergantung pada suhu emitter dan tekanan uap cesium. Jika temperaturnya tinggi, maka cakupannya semakin kecil, sehingga theta cenderung lebih besar dari kolektor yang lebih dingin dibandingkan dengan emitter yang lebih panas. Dapat disimpulkan bahwa derajat cakupannya sensitif terhadap tekanan uap cesium. Tekanan akan diubah untuk mengontrol Pi, mengubah nilainya ke hasil yang diinginkan. PCS dapat diatur secara sederhana dengan memvariasikan temperaturnya TR dari reservoir cair cesium. Rumus model umum dari T per TR ini hanya akurat untuk nilai lebih dari 2 dan tidak melebihi nilai logam dari 4,52 volt. Masalah yang terjadi pada dioda bertekanan rendah yaitu JEE, arus elektron dari emitter ke kolektor, JEC, arus elektron dari kolektor ke emitter, JIE, arus ion dari emitter ke kolektor yang didapatkan dari kontak ionisasi dari gas cesium di emitter.
JIC, yaitu arus ion dari emitter ke kolektor yang didapatkan dari kontak ionisasi dari gas cesium di kolektor. Yang 3 dan 4 itu yaitu emisi balik. Emisi balik adalah arus yang didapatkan dari kolektor ke emitter. Ionisasi kontak. Uap cesium memiliki ionisasi terendah, sehingga cesium sering digunakan untuk netralisasi muatan ruang. Uap cesium akan melewati ionisasi kontak dengan menyentuh permukaan logam panas yang diberikan material di permukaan, sehingga fungsi kerja lebih besar dari energi ionisasi uap. Elektron atom gas akan meninggalkan atom dan berpindah ke tingkat terokupansi. Elektron cesium akan berusaha lepas dari atom utamanya. Jika potensial ionisasinya kurang, maka akan bermigrasi ke logam. Ionisasi spontan akan memberikan pi-ion kurang dari Pe. Maka atom akan berada cukup dekat dengan metal atau logam. Ini diagram dari ionisasi kontak. Level energi dari gas yang dekat sama logam. Selanjutnya yaitu emisi ion termionik. Hasil magnitudo memancarkan arus ion, terjadi ionisasi kontak. Jika satu dimensi, flux bergerak dua arah, yaitu P sama dengan setengah mv. Di flux 3 dimensi, rumusnya yaitu ICS akar 1 per 2 pi MCS KTCS. Di ruang interelektroda terdapat atom netral dan ion, maka fluxnya yaitu sama seperti yang sebelumnya, karena diaktifkan oleh panas sesuai dengan hukum Boltzmann. Kemudian koefisien proporsionalnya untuk cesium itu yang paling bawah ini rumusnya. Ionisasi tidak akan berhenti ketika Pi kurang dari pi ion. Meski ionisasi akan berkurang sangat banyak ketika Pi berkurang. Dari persamaan sebelumnya, maka didapatkan saturasi ion arus yang dipancarkan elektroda panas yang terkena uap cesium. Muatan ruang ternetralisasi. Uap cesium masuk ke dioda dan menetralkan muatan ruang negatif. Untuk muatan netralisasi yang memiliki nilai pasti, konsentrasi elektron harus sama dengan konsentrasi ion, sehingga nilai dari Ni atau N-ion sama dengan N elektron. Sehingga plasma tidak akan kaya elektron jika J-ionnya lebih dari J elektron per 492. Jika tidak terpenuhi, maka plasmanya akan kaya dengan elektron dan muatan ruang negatifnya tidak ternetralisasi. Ketika beta kurang dari 1, maka ruang negatif muatannya tidak ternetralisasi secara menyeluruh. Dan ketika beta lebih dari 1, muatan negatif ruang secara menyeluruh ternetralisasi. Karakteristik Vj. Karakteristik Vj adalah vakum dioda ideal atau tanpa muatan ruang, tidak ada arus ion atau emisi balik yang terlihat. Muatan ruang negatif diakibatkan oleh aliran elektron Je yang dapat dinetralkan oleh aliran arus ion yang 500 kali lebih kecil. Hasil dari ion cesium sekitar 500 kali lebih lambat dibandingkan dengan elektron. Arus ion yang kecil dibutuhkan untuk menetralkan ruang muatan negatif yang berdampak ke arus output, yaitu pi-ion kurang dari Pe, sehingga Ji kurang dari Je per 50. Arus ion frekuensinya lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk ruangan muatan negatif ternetralisasi dan harus dimasukkan ke dalam hitungan ketika menghitung karakteristik Vj dari dioda. Ini paradoks yang terjadi saat menaikkan temperatur reservoir dari cesium. Seharusnya betanya naik juga karena banyaknya uap yang ada untuk ion dan harus berkontribusi pada arus ion. Dioda bertekanan tinggi. Tabrakan tidak elastis antara aliran elektron dan atom cesium di ruang interelektroda di beberapa kejadian menyebabkan ionisasi cesium. Proses ini penting di operasi dioda uap tekanan tinggi. Secara intuitif, probabilitas elektron bertabrakan dengan atom gas proporsional dengan konsentrasi gas dan dengan tekanan Pcs. Di dioda bertekanan tinggi, tabrakan antar elektron dan interelektron cukup banyak, sehingga tersebarnya substansi terjadi hilangnya daya atau jatuhnya plasma. Arus keluaran tereduksi dan terdapat tegangan keluaran. Namun tabrakan akan menginduksi banyak ionisasi uap cesium dan beban arus besar dihasilkan. Namun pada prakteknya, dioda bertekanan tinggi dapat menghasilkan densitas daya dengan keluaran tinggi, meskipun melalui tegangan beban yang cenderung lebih kecil daripada dioda bertekanan rendah. Secara relatif, besarnya tekanan uap cesium menghasilkan panas substansial dari emitter ke kolektor, menghasilkan beberapa energi input.
Di bagian lain, piringan cesium berat akan terjadi di dioda bertekanan tinggi yang mengurangi fungsi kerja emiter dan membawa sejumlah input daya panas yang dibutuhkan untuk menguapkan elektron dari emiter. Meskipun dioda bertekanan tinggi sejauh ini merupakan generator termionik yang paling sering digunakan, tetapi alat ini mahal karena bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Tiara. Oke, baik. Berikutnya bab 7 mengenai AMTEK. Beberapa subbab yang ada di bab 7 yaitu yang pertama ada prinsip operasi, tekanan uap, tekanan penurunan di kolom uap natrium, rata-rata jalur bebas ion natrium, karakteristik AMTEK, dan efisiensi. Next. Prinsip operasi. AMTEK adalah singkatan dari Alkali Metal Thermal Electric Converter, yang merupakan contoh dari kelas perangkat yang dikenal sebagai konsentrasi diferensial sel. Pengoperasiannya secara konseptual sederhana. Jika konsentrasi ion natrium di bagian atas plat atau anoda lebih besar daripada bagian bawah katoda, ion natrium akan berdifusi ke bawah melalui plat. Terakumulasi di antar muka yang lebih rendah antara itu dan elektroda berpori yang berfungsi sebagai katoda. Akumulasi ion seperti itu akan menciptakan medan listrik yang mendorong arus ke atas ion. Dalam kesetimbangan, flux difusi ke bawah sama dengan aliran ke atas. Next. Sebuah AMTEK dapat dibangun dengan cara yang ditunjukkan pada gambar 7.2. Sebuah sumber panas menaikkan suhu dan akibatnya tekanan uap natrium dalam kontak dengan anoda sel. Sementara pendingin menyebabkan kondensasi logam menjadi cairan yang disirkulasikan kembali ke sumber panas melalui sebuah pompa. PA, tekanan natrium di anoda adalah tekanan uap natrium pada suhu TA. Sedangkan PRS adalah tekanan uap natrium cair di reservoir ruang pendingin pada suhu TRS. Natrium dalam ruang pendingin dapat berupa cairan atau uap. Dalam contoh kami akan mempertimbangkan dua sebelumnya. Kasus AMTEK yang diberi makan cairan. Next. Berikutnya ada tekanan uap. Nilai tekanan uap natrium di ujung panas dan dingin perangkat memainkan peran yang menentukan dalam menentukan kinerjanya. Tekanan uap natrium dan kalium tercantum dalam tabel 7.1. Unsur-unsur ini memiliki titik leleh dan titik didih masing-masing 370,9 K dan 1156 K. Untuk natrium 336,8 K dan 1047 K untuk kalium. Kalium memiliki karakteristik yang jauh lebih tidak disukai daripada natrium. Next. Penurunan tekanan di kolom uap natrium. Jika aliran uap natrium dalam kolom antara bagian bawah katoda basah dan permukaan natrium cair adalah cukup kecil, gradien tekanan dan dengan asumsi A perilaku gas ideal normal, maka kolom isobarik yaitu PC sama dengan beres. Namun, jika jalur bebas rata-rata atom natrium besar dibandingkan dengan diameter kolom, maka kondisi isobarik tidak berlaku dan kolom dapat mempertahankan perbedaan tekanan tanpa gas yang sesuai mengalir. Next. Karakteristik AMTEK. Gambar 7.5 menampilkan karakteristik dari natrium AMTEK yang beroperasi antara 1175 K dan 500 K. Satu kurva sesuai dengan situasi di mana tidak ada resistensi base dan yang lainnya. Dengan situasi yang lebih realistis di mana lebih kecil dari 25 m². Daya beban juga diplot pada gambar. Ini memuncak pada 11,6 kW per M pangkat 2. Keduanya, rapat arus beban dan rapat daya beban cukup tinggi. Next. Berikutnya ada efisiensi. Natrium cair harus dinaikkan suhunya dari TRS ke TA. Daya panas yang dibutuhkan untuk menguapkan natrium cair. Daya panas yang dibutuhkan untuk menggerakkan keluaran daya listrik. Kemudian jumlah semua kehilangan panas parasit. Kerugian parasit sangat mengurangi efisiensi perangkat yang sebenarnya. Misalnya, pertimbangkan hanya kerugian radiasi dari katoda.
jika katoda dan permukaan kolom natrium cair bertindak sebagai radiator benda hitam. Next. Berikutnya ada bab 8 pembangkit kebisingan radio. Daya kebisingan yang tersedia sebanding dengan suhu tetapi tidak tergantung pada nilai resistansi. Jika dua resistor dihubungkan secara paralel dan dipertahankan pada suhu yang berbeda, ada aliran bersih daya kebisingan listrik dari yang lebih panas ke yang lebih dingin. Sistem yang dijelaskan mengubah panas menjadi listrik secara langsung. Ada juga perpindahan panas secara konveksi, konduksi, dan radiasi. Kehilangan radiasi sebanding dengan luas permukaan bagian yang dipanaskan, sedangkan daya kebisingan yang dihasilkan tidak bergantung pada luas ini. Dengan mengurangi dimensi perangkat adalah mungkin untuk mengurangi kerugian radiasi tanpa mengurangi output daya yang berguna. Jika ada hubungan langsung antara resistor panas dan resistor dingin, panas akan dilakukan melalui jalur ini dan akan menyebabkan kerugian yang berlebihan. Umumnya dimungkinkan untuk mentransfer kebisingan dari resistansi panas ke dingin melalui kapasitor vakum pada dasarnya memiliki konduktansi panas nol. Gambar 8.1 menunjukkan penyearah setengah gelombang sederhana. Dioda yang melangsir beban menyediakan jalur DC jika tidak diblokir oleh kapasitor. Next. Rangkaian pada gambar 8.2 adalah penyearah gelombang penuh dan terdiri dari dua dari resistor sebelumnya terhubung back to back. Gambar 8.3 menunjukkan perspektif kemungkinan realisasi gelombang penuh lurus. Next. Emas tampaknya menjadi kandidat yang baik untuk plat kapasitor di radio konverter kebisingan karena menggabungkan emisivitas rendah dengan stabilitas yang baik di tinggi suhu. Logam emas sebagai contoh, asumsikan bahwa resistor adalah pita emas tebal 20 atom dan 10 pangkat negatif 7 M di daerah. Resistivitas emas pada suhu kamar adalah 2,44 dikali 10 pangkat negatif 4 ohm meter. Dan koefisien suhu adalah 3,4 dikali 10 pangkat negatif 11 ohm meter per K. Dengan demikian, dalam 700 K, resistivitas adalah 3,8 dikali 10 pangkat negatif 8 ohm meter. Pita akan memiliki resistansi 0,4 yang mengarah ke A. Lebih rendah memotong frekuensi dari 2 dikali 10 pangkat 17 Hz, yang adalah banyak lebih tinggi dibandingkan frekuensi pemutusan. Next. Perangkat seperti yang direncanakan terlalu kecil. Jika resistor dapat dibuat dari silikon yang didoping ringan, frekuensi cutoff yang lebih rendah adalah diturunkan oleh faktor, katakanlah 10 pangkat 5, yang mengarah ke FL 92 dikali 10 pangkat 12. Misalnya, memotong frekuensi adalah dapat diterima karena hasil di sebuah lebar pita adalah sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian dari presentasi kami. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bintang. Iya Pak. Itu Pak ini Iya. Oke. Masih sisa waktu kan? kelas fisika lingkungan sampai jam 9.50 Pak. Jadi Enggak, ini waktunya keburu nggak kira-kira satu kelompok lagi? kalau saya lihat dari slide PowerPoint-nya banyak sih Pak, kayaknya nggak cukup. Nggak cukup ya, oke. Stop dulu deh, stop kelompok 2 dulu. Saya akan coba bahas dari yang pertama tadi. Halo, kedengaran suara saya semuanya? Benar Pak. Oke, jadi satu hal yang mengingatkan saya waktu masih muda nih, bedah buku ini merupakan kerjaan yang boleh dibilang satu prestis ya. Jadi tolong yang lain perhatikan betul pada saat teman-teman
presentasi, karena dengan mendengarkan, memperhatikan, bahkan mungkin mengkomparasikan dengan yang kalau sudah saudara punya bacaannya, ini saya yakin saudara akan sama halnya belajar yang luar biasa. Terus terang materi dari apa yang disajikan dari kelompok 1, 2 tadi untuk kajian fisikanya itu sudah pada level yang cukup advance ya, level tinggi. Jadi diperlukan suatu pemahaman, diperlukan melihat kembali semua rumus-rumus fisika yang pernah diajarkan, atau mungkin perlu mencari sesuatu yang harus saudara selesaikan dengan kira-kira bagaimana bisa memahami apa yang dipresentasikan teman-teman tadi. Karena apa yang disajikan tadi bicara tentang energi material atau material yang tadi diuraikan, ya, itu cukup memerlukan pemahaman penguasaan materi fisika yang luar biasa. Terus terang saya sendiri juga mengingat kembali waktu saat belajar dulu, karena buku ini baru dibedah oleh saudara. Jadi saya yakin saudara-saudara masih perlu membuka lagi ya konsep-konsep apa itu konduksi, konveksi, radiasi, bagaimana dipasang kapasitor, pasang sejajar, bagaimana energinya. Itu bukan kerjaan mudah, sekali lagi. Tapi saya yakin dengan apa yang dijelaskan oleh teman dan besok dibaca ulang dari apa yang diterjemahkan dan dijelaskan oleh teman, saya yakin saudara akan memiliki wawasan fisika yang luar biasa. Dan ini yang memungkinkan saudara akan mengambil satu topik saja, ya. Misalnya munculnya beberapa hukum yang disajikan oleh teman. Kenapa bisa begitu? Topik kecil itu bisa saudara bahas, bisa ditulis dalam bentuk skripsi, ya, dijabarkan gitu. Ya, demikian juga yang lain. Jadi begitu luasnya fisika, itu makanya saya sengaja fisika lingkungan menjadi bagian yang saya harapkan bisa membantu masyarakat, karena orang-orang fisika itu kontribusinya luar biasa, khususnya di dalam bagaimana mencari, memanfaatkan dan menggunakan atau bahkan mungkin memberi informasi selengkap mungkin tentang kebutuhan energi manusia ke depan. Jadi kalau dari bab pertama tadi dulu energi itu tidak perlu dipikirkan karena secara alami mereka bisa menikmati dan bisa hidup gitu ya. Tapi populasi berkembang begitu cepat, antara kebutuhan akan energi dan pemahaman otak atau kemampuan manusia berpikir lebih maju, ya akhirnya tadi terjadi gejolak bagaimana mengeksploitasi energi dengan supaya memenuhi kebutuhan semua populasi, dari energi sinar matahari atau yang alami, batu bara, minyak, ya, kebutuhan lama-lama teknologi maju tidak seimbang. Nah ini ya sekarang. Jadi kalau saudara nanti pengen mengupas sedikit saja kasus energi terbarukan sebagai satu harapan ya supaya nanti kita bisa memanfaatkan lingkungan secara kontinu atau berkelanjutan. Ini dasarnya memang fisika semua, cukup sulit. Tapi dari dua penjelasan teman-teman tadi, dua kelompok tadi, saya yakin nanti menantang, atau saya berharap nanti cobalah renungkan kembali lingkungan dari kacamata fisika. Ambil satu topik kecil saja, kasih tahu informasi yang benar gitu ya, bahas dalam bentuk karya-karya tulis Anda. Sehingga nanti akan menjadi karya ilmiah fisika ya yang berbasis lingkungan. Itu yang ingin saya sampaikan di dalam mata kuliah ini. Dan kuliah daring juga ya, dengan diskusi seperti ini, pakai Zoom ini atau pakai Google Meeting juga sama saja. Itu sangat membantu kita mendapat wawasan, pengalaman, ya, ilmu yang cukup luas ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan untuk minggu depan juga begitu. Kita perhatikan betul presentasi teman, nanti di ending buku ini dikumpulkan dalam satu buku translate lengkap, PowerPoint-nya lengkap, ya, summary-nya lengkap dari kelompok-kelompok ini. Saya yakin nanti menjadi satu pegangan yang memudahkan Anda belajar tentang fisika lingkungan, khususnya tentang energi terbarukan. Jadi hari ini cukup sekian ya, dan terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bintang. Dari saya cukup, Pak. Rehan, Muhammad Rehan.
Juanda, Dari saya belum ada, Pak. ya bisa diikuti ya Juanda ya. Bisa, Pak. Aditya, Adia, Arsan, Dari saya cukup juga Pak, mudah dimengerti. nanti Anda bisa mengambil topik-topik kecil ya, kemudian diperdalam dengan kajian fisika yang saudara dapatkan di dalam perkuliahan. Itu bisa menjadi karya-karya tulis atau mungkin banyak hal yang bisa dikembangkan. Ya kalau tidak ada saya kira cukup sekian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Bintang, dilanjutkan minggu depan. Kebetulan saya akan berangkat takziah ke mantan Rektor UNJ, Profesor Sucipto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat ya. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Yuk, salim.